Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwatu fiddin, saudara-saudari hafizakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah. Allah pertemuan kita kembali dalam pembahasan kitab Adab Al-Alim wal Muta'allim milik Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah. Yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih tentang keutamaan-keutamaan ilmu yang beliau sebutkan. Kita bacakan ucapan beliau rahimahullah, qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid dharain. Wa qala Ibnu Zubair anna Abu Bakrin kataba ilayya wa ana bil Iraqi ya bunayya 'alaika bil ilmi fa innaka idza iftaqarta kana malan wa idza istaghnaita kana jamalan. Ibnu Zubair radhiyallahu anhu rahimahullah mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq menuliskan surat kepadaku dan ketika aku sedang berada di Irak. Dan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Wahai anakku, alaika bil ilm, maka tuntutlah ilmu, belajarlah ilmu." Ketika disebut ilmu maka adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka, karena sesungguhnya dirimu, idza iftaqarta, kalau engkau adalah orang yang fakir tapi engkau punya ilmu, engkau fakir tapi engkau memiliki ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kana malan, sejatinya ilmu agama Allah itu adalah harta yang kau miliki. Wa idza staghnaita kana jamalan, kalau engkau adalah orang yang kaya raya, maka itu akan menjadi penghias bagimu, engkau akan menjadi lebih indah. Ya, dan rata-rata memang ulama adalah orang-orang yang fakir tetapi mereka terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi orang-orang yang mulia lainnya. Ya. Ulama-ulama rata-rata adalah orang yang disegani, yang dihormati. Karena kenapa? Karena ilmunya, bukan karena hartanya, tetapi karena ilmunya. Seakan-akan ilmu tadi adalah harta. Terlebih ketika ulama tersebut adalah orang yang kaya, misalkan Ibn Hazm atau Abu Hanifah rahimahullahu lil jami', ya, mereka adalah ulama-ulama yang kaya sehingga akan menjadi penghias buat mereka. Wa qala Wahab ibn Munabbih rahimahullah, yatasya'ab minal ilmi asyaraf wa in kana sahibuhu dani'an wal izzu wa in kana muhanan wal qurbu wa in kana qasiyan wal ghina wa in kana faqiran wal mahabah wa in kana wadhi'an. Wahab ibn Munabbih rahimahullah mengatakan, yatasya'ab, tampak dari ilmu ini, keluar dari ilmu ini, minal ilmi asyaraf, kemuliaan, akan keluar dari ilmu ini kemuliaan bagi orang yang memiliki ilmu. Wa in kana sahibuhu dani'an, seandainya orang yang memiliki ilmu tadi adalah orang yang rendah, ya bisa jadi orang menganggap orang biasa ini, orang tidak terhormat, tapi karena ilmu maka dia menjadi terhormat. Wal izzu wa in kana muhanan, dan akan nampak kemuliaan seandainya dia adalah orang yang dihinakan. Bisa jadi dia adalah orang yang dihinakan di kaumnya, tetapi sejatinya dia adalah orang yang terhormat di mata orang-orang yang lain. Wal qurbu wa in kana qasiyan, dan akan mendekatkan seseorang seandainya dia berasal dari tempat yang jauh. Ya benar, ketika seseorang memiliki ilmu, ya, maka dia akan didatangi ilmunya. Ya, ini merupakan kaidah yang penting, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu ini didatangi, bukan mendatangi. Ya, orang yang berilmu maka akan didatangi. Tentu berbeda dengan zaman sekarang, di mana zaman sekarang ya orang-orang berilmu dipanggil ke sana kemari. Ini sejatinya mungkin kurang tepat, ya, karena sejatinya orang yang berilmu lah yang didatangi. Jauh kemana didatangi? Imam Ahmad rahimahullah keliling mencari hadis. Imam Syafi'i pun demikian, ya, datang ke Irak untuk belajar kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Maka sejatinya ilmu adalah didatangi, dan keberkahan ilmu tentunya akan didapati bagi seorang penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh dalam mendatangi ilmu. Meskipun kita tidak bisa menghilangkan kemudahan di zaman sekarang mungkin dengan belajar online, tetapi tentu dengan mendatangi ilmu, di situ ada bentuk tawadhu, merendahkan diri di hadapan guru, ya, dan mendekatkan diri kepada guru. Wal ghina wa in kana faqiran, akan menjadi kekayaan seandainya orang tersebut adalah orang yang fakir. Wal mahabah wa in kana wadhi'an, dan akan menjadikan seorang takut kepada dirinya seandainya dia adalah orang yang dhaif, orang yang wadhi, orang yang tidak memiliki kehormatan. Wa ansyada fi makna, dan dia menyantumkan syair yang maknanya, al ilmu balligh qauman dzarwatus syarafi, ilmu ini akan menyampaikan suatu kaum dzarwatus syarafi, ke tempat yang tinggi, mengangkat suatu kaum ke tempat yang tinggi. Wasahibul ilmi mahfuzun minat talafi, dan orang yang memiliki ilmu itu
akan terjaga dari kerusakan. Ya. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau tidak malu maka berbuatlah semaumu. Bukan berarti Nabi memerintahkan kita berbuat semau kita, enggak. Artinya ketika seorang memiliki ilmu, maka selainnya dia menjaga diri dari melakukan hal-hal yang mungkar. Ilmu tadi akan menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sahibul ilmi mahlan la tadnisuhu. Wahai orang yang memiliki ilmu, santai, pelan-pelan. La tadnisuhu, janganlah kau mengotori ilmu ini. Bil mubiqat, dengan dosa-dosa besar. Famalil ilmi min khalafi. Sesungguhnya ilmu ini tidak ada gantinya. Kalau kau melakukan dosa yang besar, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala jauhkan dirimu dari ilmu. Falamma zagha zaghallahu qulubahum. Ketika mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Allah, maka Allah palingkan sekalian hatimu. Ya. Al ilmu nur wa nurullah la yu'ti lil 'asi. Ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang melakukan maksiat. Al ilmu yarfa'u baitan la imadalah. Ilmu itu akan mengangkat rumah yang tidak memiliki pondasi. Artinya rumah yang mungkin dilihat sangatlah rendah. Mungkin rumah dari gubuk, dari kayu-kayu bekas. Ya, dari rumah yang kecil mungkin akan terangkat rumah tadi dengan sebab ilmu. Ya, sebagaimana rumah Rasulullah SAW. Ya, rumah Rasulullah SAW biasa saja, tetapi di dalamnya penuh dengan iman, penuh dengan cahaya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Sesungguhnya kebodohan akan menghancurkan rumah yang mulia, rumah yang agung, istana, tetapi orangnya bodoh dalam urusan agama maka akan hancur dengan sebab kebodohannya tadi. Wa qala Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu rahimahullah, al ulama fil ardi mithlun nujum fis sama idza badat linnas ihtadaw wa idza khufiyat anhum tahayyaru. Sesungguhnya ulama di dunia ini seperti bintang di langit. Kalau tampak bagi manusia, maka manusia akan mendapatkan petunjuk. Kalau tidak ada, maka orang akan kebingungan. Kalau tidak tampak, maka orang akan bingung mana ke arah barat, ke arah selatan. Begitu juga dengan ulama. Wa ansyada fi makna, dan Allah Subhanahu wa taala dan Abu Muslim Al-Khawlani menyenandungkan yang maknanya mal ilmi fasluk haitsu masalakal ilmu, dan dengan ilmu maka berjalanlah engkau di atas ilmu tadi. Di atas ilmu. Wa anhu fakashif kullu man indahu faham. Dan dengan ilmu tadi, tentang ilmu tadi, maka fakashif, jelaskanlah pada orang man indahu faham, bagi orang yang mau memahaminya. Ajarkanlah ilmu bagi orang yang mau belajar. Jangan kau merendahkan ilmu bagi orang yang tidak mau belajar. Makanya tadi ilmu itu didatangi. Itu menunjukkan bahwa orang tadi benar-benar mau belajar. Ya, coba kita lihat video-video pembelajaran kitab yang runut lah di YouTube atau di internet. Biasanya kalau pertemuan pertama rame 4.000, 5.000 atau mungkin 9.000, sampai pertemuan terakhir mungkin hanya 300, 200. Ya, itu menunjukkan himmah, semangat dalam menuntut ilmu semakin berkurang. Kalau engkau cari, biarkanlah orang yang ingin belajar ilmu kepadamu untuk terus belajar. Fafihi jala ulil qulubi minal ama. Sesungguhnya ilmu tadi adalah jala, yaitu penerang, lil qulub, bagi hati, minal ama, dari kebutaan. Wa aunun alad dinil ladzi amruhu hatam, dan akan menjadi pertolongan alad din, untuk menjalankan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, alladzi amruhu hatam, hatmu, alladzi amruhu hatma, dan akan menjadi pertolongan dalam urusan agama bagi perkara-perkara yang harus engkau jalani. Fakhalit ruwatal ilmi washab khiyarahum, dan bergaul engkau dengan ruwatal ilm, yaitu pembawa-pembawa ilmu, perawi-perawi ilmu, yaitu para ulama. Washab khiyarahum, dan bersahabatlah dengan manusia-manusia terbaik, yaitu para ulama Allah Subhanahu wa taala, ulama yang menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Fasuhbatuhu zainun wa khiltatuhum ghunmu. Fasuhbatuhum, engkau bergaul dengan mereka, zainun, akan memperindah akhlakmu. Ya. Sebagaimana di majelisnya Imam Ahmad rahimahullah, ya, yang menulis hanya sebagian, yang lain melihat bagaimana akhlak Imam Ahmad rahimahullah. Ya, dilihat bagaimana Imam Ahmad menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada pertanyaan yang nyeleneh, bagaimana cara beliau berbicara, bagaimana cara beliau berpakaian, dan yang semisalnya. Wa khiltatuhum ghulmun, dan engkau bergabung dengan mereka merupakan suatu keberuntungan. Bisa duduk dengan ulama maka suatu hal yang mulia. Wala ta'duan aynaka anhum fa innahum, dan janganlah engkau ta'duanna aynaka, jangan matamu ini kelewatan dari melihat mereka. Ya, suatu istilah mubalaghah, maksudnya engkau perhatikan betul mereka. Fa innahum, sesungguhnya mereka nujumah huda,
Sesungguhnya mereka adalah bintang yang akan memberikan kau petunjuk. In ghaba najmu bada najmu. Kalau hilang bintang, maka cari bintang baru yang bisa engkau dapatkan. Ketika ada ulama mungkin meninggal, guru-guru kita, misalkan kita sudah selesai belajar, cari bintang yang lain untuk mendapatkan petunjuk. Fa wallahi laulal ilmu mattadhal huda, dan demi Allah seandainya bukan karena ilmu maka tidak akan jelas jalan petunjuk ini. Walalaha min ghaibil umuri lana rasmu, dan tidak akan bersinar dengan jelas perkara-perkara yang ghaibil umur, perkara-perkara yang tidak tampak, yang tersembunyi. Lana rasmu, dan akan hilang ya angan-angan gambaran tersebut. Jadi ketika kita belajar ilmu ini tanpa ulama, maka kita tidak akan mendapatkan banyak faedah, berbeda dengan ketika kita belajar dengan ulama. Bisa jadi membahas satu kitab atau 1-2 baris bisa berjam-jam bagi ulama-ulama yang benar-benar mungkin, sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Yusri hafizahullah ketika beliau mensyarah kitab Hasyah al-Bajuri. Beliau mengatakan ada seorang ulama di Mesir, saya tak terbetik namanya. Beliau mensyarah kitab Hasyah ini selama 11 tahun. Jadi 3-4 baris dibahas dalam satu pertemuan. 11 tahun baru selesai menjelaskan kitab, dengan pertemuan kalau tidak salah seminggu 4 atau 5 kali. Bisa dibayangkan. Ya. Begitu lama dalam menjelaskan ilmu. Begitu banyak faedah yang bisa didapatkan bagi seseorang yang belajar dengan guru. Wa qala Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu an, Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu an mengatakan, "Lau anna thawaba majlisal ulama badalin nas laktatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah wa kullu dhi sukin suqah." Seandainya tampak pahala bagi orang-orang yang belajar ilmu di majelisnya para ulama, maka orang-orang yang memiliki kedudukan laktatalu akan saling berperang hatta yatruka kullu dhi imaratin, sehingga orang-orang yang memiliki kedudukan sebagai seorang pemimpin akan berperang ya, sama-sama pemimpinnya untuk duduk di majelisnya ulama, dan orang memiliki harta akan meninggalkan pasar-pasar mereka. Wa qala ba'dhus salaf khairul mawahibi al-aqlu wa syarrul masaibil jahlu. Sebagian ulama salaf mengatakan sebaik-baik pemberian adalah akal dan seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Wa qala ba'dhum, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.